Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hari ini ya, bagaimana secara militer mereka, ekonomi mereka seperti apa, politik mereka hancur-hancuran seperti ini. Mahdi kalau memang dia adalah pembela umat Nabi, mesti paham akan itu semua. Dia akan membela umat Nabi dengan apa? Kepiawaian dari sisi politiknya, kepiawaian daripada semua ilmu yang dia miliki, di samping juga ilmu akidah dan ilmu syariah. Sangat piawi itu. Bukan sosok Mahdi yang kita harapkan membela agama Allah, apakah legem lumpau. Banyak mimpi dia. Akankah diharapkan sosok Mahdi membela agama Allah yang banyak bermimpi? Tanda tanya besar. Kritis sedikit kita. Yang kita harapkan. Ya, orang yang membela agama Allah itu enggak mengandalkan mimpi, tapi dia mengandalkan apa? Sunnah Nabi, ilmu, dan sangat paham tentang bagaimana umat Nabi zaman ini, saat ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Ma'mur, Lamprit, Banda Aceh yang Allah muliakan. Saudaraku seiman dan seakidah dan seluruh para pendengar yang mengikuti kami dimanapun saudara kami berada, baik melalui radio, melalui channel YouTube dan yang lainnya. InsyaAllah semua dalam lindungan Allah, dalam kasih sayang Allah selalu, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kajian kita pembahasan tentang ilmu akidah yang berhubungan tentang hari akhirat, tentang masalah kematian, tentang masalah ruh yang sudah kita sampaikan, dan juga tentang asyratus sa'ah, yaitu tanda-tanda daripada as-sa'ah, yaitu berakhirnya dunia ini memasuki kepada alam akhirat. Sudah kita jelaskan beberapa tanda-tanda kecil itu, dan pada pertemuan kali ini hubungannya dengan asyratus sa'ah tersebut kami menyelipkan pembahasan sebelum kita membahas asyratus sa'ah al-kubra, yaitu tanda-tanda daripada sa'ah yang besar, tanda-tanda besar daripada sa'ah. Maka saya menyelipkan atau kita membahas tentang masalah apa yang pernah sering kita dengar dengan Al-Mahdi, yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan, Al-Mahdi Al-Muntadhar. Kita akan membahas, karena waktu kita singkat, pembahasan ini akan saya ringkas dalam bentuk adalah poin-poin yang merupakan kesimpulan-kesimpulan secara ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak saya bahas secara detail, karena detail perlu 2 jam sampai 3 jam. Tapi ini adalah pembahasan untuk bisa dicerna dan dipahami secara ilmiahnya, adalah kesimpulan-kesimpulan daripada pembahasan para ulama dalam hal ini. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, tentang pembahasan Al-Mahdi yang dinantikan atau Al-Muntadhar itu, kita akan dapatkan 2 perspektif. Perspektif yang pertama adalah perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kedua adalah perspektif daripada Syiah. Dalam ajaran orang Syiah, mereka juga meyakini ada namanya Al-Mahdi Al-Muntadhar. Dalam Syiah Al-Imamiyah, Isna Asyariyah, yang mereka meyakini ada imam mereka yang terakhir, Muhammad bin Hasan al-Askari itu bersembunyi, hilang di Sirdab, di Samarra, di daerah Irak, yang nanti
dia akan muncul, ya, muncul di akhir zaman sebagai tanda-tanda daripada akhir zaman, ya. Jadi imamiyah atau imam mereka yang 12 itu 11 aja yang ada, yang satu lagi hilang, ya, menghilang di dalam gua yang belum muncul-muncul katanya. Munculnya nanti di akhir zaman. Mereka sebut dengan Mahdi Al-Muntadhar. Nah, itulah yang mereka tunggu-tunggu. Imam mereka yang ke-12. Kalau imam mereka yang ke-12 itu datang, maka itu tandanya sudah mendekati kiamat. Nah, Al-Mahdi Al-Muntadhar ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, dalam akidah orang Syiah, ada juga di dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ada juga hadis-hadis Nabi SAW dan tulisan para ulama dalam kitab-kitab yang membahas tentang Al-Mahdi yang dinantikan, atau sosok seorang bernama Mahdi yang berasal dari keturunan Rasulullah, namanya menyerupai nama Nabi dan ayahanda Nabi, dan dari silsilah yaitu Fatimah yang datang nanti di akhir zaman. Nah, disebut juga, dilakapkan dengan Mahdi juga, dipanggil, yang memiliki nama panggilan dengan Al-Mahdi juga. Jadi di kalangan orang Syiah ada Al-Mahdi, di kalangan Ahlus Sunnah juga ada Al-Mahdi. Terus perbedaannya apa? Ya, di samping perbedaannya, kalau orang Syiah mengatakan memang hilang di suatu tempat, sudah lahir tapi hilang, tapi nanti muncul di akhir zaman. Kalau Ahlus Sunnah tidak mengatakan hilang, memang kalau lahir secara alami, cuman kapan lahirnya dan kapan munculnya itu tidak diketahui. Yang pasti dia menurut riwayat sebahagian ulama atau yang kita kenal dari Ahlus Sunnah, itu ya di akhir zaman, sebagai tanda akhir zaman. Nah, kemudian beda yang kedua adalah orang Syiah menganggap bahwa akidah tentang Al-Mahdi Al-Muntadhar itu bagian daripada akidah inti dan iman. Siapa yang tidak mau meyakini hal tersebut itu bisa menyebabkan pada kekufuran menurut orang Syiah. Bisa menyebabkan pada kekufuran, dan itu bagian daripada akidah mereka orang Syiah, ya. Sedangkan kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menjadikan pembahasan Al-Mahdi ini sebagai bagian akidah yang harus diyakini, yang kalau seandainya seseorang itu meyakini maka benar imannya, yang kalau seandainya enggak meyakini akan jadi kufur. Itu enggak begitu di kalangan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak demikian. Tidak menjadikan masalah Al-Mahdi ini bagian daripada penyebab orang itu kafir atau mukmin. Ya. Siapa yang meyakini man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka akan terpeliharalah dia dan terpelihara darahnya misalkan. Lalu kalau ada orang enggak meyakini tentang Al-Mahdi, apakah dia akan bermasalah dengan iman? Enggak. Di kalangan Ahlus Sunnah enggak demikian. Nah, ini perbedaan mendasar yang harus kita pedomani dan kita yakini dulu dan kita pahami sedari awal. Itu beda. Ahlus Sunnah enggak menjadikan itu bagian daripada akidah yang mempengaruhi iman. Ini dia poin pertama penting yang harus kita pahami. Selanjutnya, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa narasi ataupun pemahaman Al-Mahdi yang kerap kita pahami ataupun kita dengar, bahwa akan datang sosok seorang Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu, yang akan membela umat, ya, yang namanya menyerupai nama Nabi, yang nanti namanya Muhammad bin Abdullah juga akan turun. Pertama adalah di haram, di baiat di Mekah, kemudian pergi ke Baitul Maqdis, ya. Kemudian akan datang Isa Al-Masih setelah yaitu akan datang Isa ibnu Maryam setelah itu, ya, dan akan membunuh Dajjal, ya, sebagai tanda daripada akhir zaman yang akan datang, ya. Kemudian sama-sama akan membunuh Dajjal itu, ya. Itu adalah ringkasnya daripada pemahaman kita daripada Al-Mahdi yang kita dengar. Dan ini tanda sebagai kita akan ditolong oleh Allah dengan sosok daripada laki-laki ini yang bernama Al-Mahdi. Ini akan menjadi penolong umat, ya, di akhir zaman. Maka kita sebahagian menantikan akan hal itu, ya. Bahkan sebahagian mungkin menganggap ini adalah merupakan tanda-tanda kiamat yang harus dipercaya.
Nah, selanjutnya masuk poin nomor 2. Poin nomor 2 ini apa? Apakah semua ulama sepakat bahwa Al-Mahdi itu yang berasal, yang diambil, yang sumber rujukan terhadap kepercayaan ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini yang disebutkan oleh Nabi itu adalah hadis ahad, dan sebagian besar hadis ini didhaifkan oleh para ulama, ya. Apakah semua ulama sepakat memang sosok yang akan datang itu Al-Mahdi yang dinantikan itu akan membela umat sebagai tanda akhir zaman, ada sosoknya akan dibaiat semua, kita akan dibela oleh Allah dengan sosok ini, dan sosok dan sifat-sifat itu ada pada satu orang? Apakah itu sepakat semua ulama? Tidak. Tidak semua ulama sepakat kalau sosok Al-Mahdi itu seperti ada satu orang figur yang memiliki nama, kemudian punya sifat khusus dan datang pada waktu tertentu dan tanda akhir zaman, begitulah dia Al-Mahdi. Apakah semua ulama sepakat? Tidak. Kita lihat daripada saya sebutkan langsung, misalkan adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang ini juga rujukan ataupun buku-buku beliau, ya, kita tahu ya, Imam Ibnu Qayyim adalah murid langsung daripada Imam Ibnu Taimiyah, ya, yang mana banyak daripada yang berbicara tentang Al-Mahdi ini adalah ya pengikut daripada, kadang mengikuti pemahaman Ibnu Taimiyah sendiri, begitu juga Ibnu Qayyim ataupun dari kalangan tersebut. Ada kitab beliau yang bernama Al-Manar Al-Munayyif fi Sahih wa Dhaif, ya. Beliau simpulkan begini, ya. Wakhtalafan nas, ini kata Ibnu Qayyim, wakhtalafan nasu fil mahdi ala arba'ati aqwal. An-nas, manusia, orang-orang. Di sini orang-orang yang dimaksud beliau adalah para ulama, ya. Tentang Al-Mahdi ini kepada 4 pendapat. Yang pertama adalah ahaduha annal Masih Ibnu Maryam huwal mahdi alal haqiqah. Beliau letakkan pendapat yang pertama, apa itu? Bahwa Masih Ibnu Maryam, yaitu Isa bin Maryam yang akan turun di akhir zaman, itulah sebenarnya Al-Mahdi yang sebenarnya, bukan sosok lain. Pendapat yang pertama, bukan sosok lain. Yang Mahdi yang dinantikan, ditunggu, itulah dia Isa bin Maryam yang sebenarnya nanti, itulah Mahdi yang sebenarnya, bukan sosok lain. Enggak perlu cari sosok lain atau menyosokkan orang lain. Nyo don Mahdi nyo, tak pegat don Mahdi, tak minta dukungan bela supaya don jer ke Mahdi. Cari orang lain supaya buat sebuah jaringan untuk mengangkat seseorang Al-Mahdi. Pendapat yang pertama mengatakan Al-Mahdi itu adalah Isa ibnu Maryam itu sendiri akan turun di akhir zaman. Enggak perlu cari sosok lain. Itu pendapat yang pertama, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampaikan sendiri. Kemudian adalah Al-Mahdi min walad Abbas wa qad wala wa qada zamanu wa dha'afa hadits Thauban fi riwayat. Ada juga, ya, beliau menyebutkan pendapat yang mengatakan bahwa Al-Mahdi, ya, bahwa Al-Mahdi ini adalah daripada walad Abbas, daripada anaknya Abbas. Ada yang berpendapat demikian, bukan daripada Fatimah, tapi ini pendapat yang dhaif menurut beliau, ya. Kemudian adalah pendapat yang ketiga, annahu rajulun min ahli baitin nabi min walad Hasan bin Ali. Pendapat yang ketiga, memang ada seorang laki-laki daripada ahlul bait, daripada ahlul baitin nabi, daripada keturunan Hasan bin Ali. Nih pendapat yang nomor 3 beliau sebutkan. Pendapat yang nomor 4, qala Ibnu Qayyim wa hadhil ahadits wa in kana fi isnadiha ba'du dha'f wal gharabah fahiya mimma yuqawi ba'daha ba'da wa yashuddu ba'daha ba'da fa hadhi aqwal ahlus sunnah. Jadi pendapat yang keempat apa? Bahwa pendapat Al-Mahdi itu tentang keyakinan adanya Mahdi itu adalah hadisnya memang kebanyakannya dhaif. Lemah. Hanya tak tamat. Tapi kata beliau, tapi ini saling menguatkan satu sama lain. Jadi pendapat yang keempat ini membicarakan tentang masalahnya hadis yang terpakai tentang Al-Mahdi hanan tak kongkong tak cik sebenarnya. Ya, cuma
itu saling menguatkan untuk sebuah pemahaman. Dari 4 hal disebutkan oleh Ibnu Qayyim ini, permasalahan Al-Mahdi itu memang bukan masalah akidah yang seperti kita meyakini malaikat, meyakini pada kitab Allah, meyakini akan hari akhirat. Dia bukan pembahasan inti dalam akidah. Yang kalau seandainya idon nepatih Mahdi, yang bertiga iman, han nepatih Mahdi, yang bahaya. Tidak sama sekali. Jangan jadikan pembahasan Al-Mahdi ini adalah pembahasan tentang masalah kuatnya iman, tidak kuatnya iman, bertambah iman, tidak bertambahnya iman. Enggak. Masalah akidah sebagaimana kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah harus didasarkan kepada referensi yang meyakinkan dan tidak bisa untuk tidak ada celah di situ pada referensi tersebut. Mesti dia itu mutawatir. Tidak ada perbedaan pendapat ulama di situ. Kalau ini ada pendapat, ada beda pendapat para ulama di situ. Bahkan Ibnu Khaldun misalkan juga beliau menyatakan bahwa hadis-hadis tentang Al-Mahdi ini adalah hadis yang tidak lepas daripada ta'nun, tidak lepas daripada banyak hal yang menjadi catatan oleh para ulama-ulama itu sendiri. Semua hadisnya itu dibicarakan, ini ada celahnya, ada sisi lemahnya. Sebuah akidah yang diyakini enggak boleh ada pada referensi itu, rujukannya itu sesuatu yang diperdebatkan, diperbincangkan. Dia harus sepakat semua. Ya, dan itu tidak ada pada kondisi kepercayaan kepada Al-Mahdi tersebut. Imam Ibnu Ashur misalkan. Imam Ibnu Ashur mengatakan bahwa ya tidak ada pembahasan tentang Al-Mahdi yang mesti harus diyakini menurut beliau. Jadi para ulama, inti kami sampaikan bahwa masalah Al-Mahdi betulkah ada pada sosok seseorang, apakah dia bentuknya adalah datang di akhir zaman sosok selain daripada Isa ibnu Maryam? Enggak semua ulama sepakat. Itu beda pendapat di situ. Jangan pikir bahwa lagi yang kalung patih lagi nyan sidro sosok ada cit lagi nyan menyakal lagi nyan kon nempat piuh le dengku. Nah yang begas yang hana tanya. Beda pendapat dalam halnya. Ya. Jadi kita harus terbuka pikiran, ya. Apalagi kalau ada yang ngajak-ngajak misalkan, yuk ini sudah datang Al-Mahdi, ikut jaringan kami Al-Mahdi biar kalian selamat. Tunggu dulu, Al-Mahdi itu saja ada yang mengatakan nanti Isa ibnu Maryam, bukan yang lain, ya. Beda pendapat para ulama dalam hal tersebutnya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, kami sampaikan daripada guru kami, ya. Guru kami Profesor Dr. Muhammad Said Ahmad Al-Musayyar rahimahullahu taala yang mengajarkan ilmu akidah kepada kami di Al-Azhar. Beliau menyampaikan ya, pembahasan Al-Mahdi yang memang beda pendapat para ulama dan juga pada referensi hadisnya itu banyak yang diperbincangkan oleh para ulama. Beliau sampaikan bahwa ya, walau salimna jadalan bisihhatil hadis au qabuluhu wa laysa fi dalilun ala anna hunaka syakhsan muayyanan law muwasafat jasadiyah yantazirul muslimun wa innama hadzal mahdi ya'ti fil itar al-am li hadis innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha. Kata beliau, kalaupun seandainya hadis tentang Al-Mahdi itu benar, sahih, bisa dipegang kuat, tidak ada dhaifnya, kalaulah misalkan, kata beliau, maka menurut beliau, ini saya sampaikan adalah pendapat guru kami, ya, bahwa bukanlah bermakna di sana ada sifat-sifat jasad yang ditunggu oleh orang-orang muslimin yang ada pada seorang figur. Enggak demikian. Wa innama, tapi sesungguhnya Al-Mahdi itu sebenarnya adalah dia masuk dalam koridor hadis Nabi. Sesungguhnya Allah akan mengutus bagi umat ini setiap 100 tahun seseorang yang memperbaharui agamanya, memperbaharui urusan agama. Jadi ada hadis yang diterima oleh para ulama bahwa setiap 100 tahun akan datang pembaharu yang akan memperbaharui urusan agama.
Arti di sini adalah yang menolong agama ini, menjadikan agama ini tertolong, menjadikan agama ini terperbaharui dari sisi hal-hal yang mengotori agama ini. Itu setiap 100 tahun akan ada mujaddid. Kata beliau, kata guru kami, bahwa Al-Mahdi itu dipahami dalam koridor hadis ini, ya, bukan pada sosok yang memiliki sifat jasadnya begini, sifat jasadnya begitu, maka di jidatnya begini, maka di mukanya begini, bukan pada sosok, pada pribadi. Menurut guru kami ini, kami sampaikan ini untuk apa? Mempertegas bahwa pemahaman tentang Al-Mahdi itu beda pendapat para ulama. Ya, jangan mudah kita mengklaim bahwa hanya begini, bukan begitu, dan sudah mulai ada orangnya nampaknya yang mirip-mirip dengan dia nih, ya. Tunggu dulu, tidak semua ulama sepakat dengan itu, ya, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Fahuwa mujaddid li akhir zaman, sya'nuhu sya'nul mujaddidin alladhi tawallau 'alal ummah al-islamiyah. Nah, dia boleh jadi adalah seorang pembaharu, dan pembaharu ini boleh jadi adalah setiap tahun, setiap 100 tahun datang, sebagaimana telah datang dari zaman dulu. Dari zaman dulu, ya, para ulama kita ada yang membahas bahwa memang setiap masa 100 tahun itu ada datang ulama-ulama besar, tokoh besar yang memperbaharui urusan agama, ya, setiap masa, setiap abad. Nah, begitu. Selanjutnya kami sampaikan lagi pendapat daripada guru kami ini untuk menjadi tolak ukur dan menjadi pertimbangan pemikiran kita di dalam kita memahami tentang Al-Mahdi tersebut. Nah, poin yang nomor 2 kata beliau adalah kita wajib yakin bahwa sesungguhnya Allah mengurus urusan umat ini, urusan agama ini setiap masa, setiap waktu. Maka Allah menjadikan umat Nabi Muhammad ini ada selalu yang menolong umat ini. Allah tidak menjadikan umat ini terlantar, tidak menjadikan umat ini tidak ada yang mengurusinya. Allah jadikan, ya, bahwa setiap masa, setiap waktu umat ini ada yang mengurusnya, ada yang mendapatkan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Innal mahdil haqiqi la yatamahwar haula al-isbat mahdiyatu lil akharin wa i'tirafuhum biha wa la yudhif ila syahadati al-haq syahada bi anna Muhammad bin Abdullah mahdi Allah. Nah, jadi keyakinan terhadap Al-Mahdi itu tidak akan menjadikan seseorang itu misalkan lengkap imannya atau kurang imannya. Dia tidak masuk di dalam syahadah kita, sebagaimana syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalaulah ada orang misalkan saudara kita yang dia enggak percaya dengan adanya Al-Mahdi yang dinanti, jangan kita melecehkan imannya. Jangan kita mengatakan nyandrona kahana percaya ngeiman ka masalah ngeiman drona. Dia tidak masuk dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Enggak ada asyhadu anna mahdi. Permisalan tamahlum tidak masuk dalam itu. Maka jangan melecehkan, meragukan iman saudara kita kalau dia tidak percaya tentang Al-Mahdi itu sendiri yang bentuknya sosok wujud tertentu. Nah, selanjutnya kata guru kami adalah bahwa innal ummatal Islam lan tafqid silataha bil kulliyah ma'allah azza wa jalla ma'a rasulih bal hunaka ta'ifun yajma'ut haqq wal khairi ta'mal jahidatan ala bina'il ummah wa himayati muqaddasatiha. Bahwa Islam ini akan ada selalu kelompok, baik orang personal ataupun kelompok yang dijadikan oleh Allah itu siap untuk membela agama Allah. Sebagaimana hadis sahih dalam Sahih Imam Al-Bukhari, kata Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'ti amrallah wa hum zahirun. Ya. Akan senantiasa ada sekelompok daripada umatku yang dia akan terus kuat, dia akan nampak membela agama Allah, ya. Akan terus ada kelompok yang seperti itu, walaupun bagaimanapun terjadi akan ada di kalangan umat ini yang siap selalu membela agama Allah. Maka kalau seandainya seseorang ataupun kita hari ini menanti yang membela agama Allah ada pada sosok Mahdi yang belum tahu kapan datangnya, padahal ada hadis lain yang mengatakan akan senantiasa ada sekelompok orang atau pribadi seorang yang selalu datang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti kita pahami.
Jangan gara-gara mungkin sebahagian kita memahami bahwa Ustaz, saya percaya sih kalau seandainya Al-Mahdi Al-Muntazar itu betul-betul ada gitu, bahwa nanti di akhir zaman dia datang, ada sifat-sifat khusus. Kalaupun Anda percaya ini, jangan lupa kalau ada hadis lain yang Nabi mengatakan akan ada selalu bukan satu orang tapi taifah, sekelompok orang yang terus akan membela agama Allah ini, mengajak pada kebaikan, mengajak pada kebenaran, yang kita mesti mengikutinya juga. Jangan cuma menantikan Mahdi saja nanti baru ulung patih menyakan Mahdi hang patih hiroko. Ada hadis lain yang mengatakan bahwa akan ada kelompok itu yang selalu membela agama Allah setiap saat, setiap waktu. Dan Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa kelompok ini dimaksud siapa, ya. Waqad fassara al-Imam Bukhari hadhihi taifah bi annahum ahlul ilm. Taifah yang selalu siap membela agama Allah menurut Imam Bukhari siapa? Ahlul ilm, ahlul ilmi, yang senantiasa selalu ada dalam umat Nabi SAW, tidak terputus. Para ulama-ulama yang ikhlas, mereka ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang ikhlas membela agama Allah, mengajak umat pada kebenaran. Nah, ahlul ilmi yang benar ini, yang ikhlas mengikuti sunnah Nabi, mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi, mengikuti para ulama-ulama terdahulu, apakah kalau mereka ada, enggak wajib diikuti, enggak harus diikuti? Ganyan kon Mahdi, ganyan hanya tak ikuti, ganyan. Jadi tahu macam dia ikut man? Apakah kita untuk membela agama Allah atau mengamalkan Islam ini mesti perlu kepada, kalau diyakini ya, Al-Mahdi saja? Bukankah ahlul ilmi, ulama yang benar, yang ikhlas mengajak pada kebenaran juga mesti diikuti? Begitu ya. Begitu juga kata Imam kata Imam Ibnu Hajar, ijtima' sifah al-muhtaj ila tajdidiha la yanhasir fi naw'in min anwa'il khair la yalzam anna jami'al khisal khair kullaha fi syakhsin wahid. Nah, kalaupun ada misalkan kebaikan, sifat-sifat yang luar biasa untuk membela agama Allah, kata Imam Ibnu Hajar, tidak mesti itu ada pada diri satu orang. Dia itu boleh ada pada sekelompok orang atau pada banyak orang. Jadi sebahagian kita yang mengatakan bahwa Mahdi itu memang sifatnya semua ada pada satu orang. Kata Imam Ibnu Hajar, enggak mesti kebaikan itu hanya ada pada satu orang. Boleh saja kebaikan itu ada pada banyak orang. Justru semakin banyak sifat kebaikan itu ada pada banyak orang, semakin baik itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Selanjutnya guru kami menyampaikan juga bahwa poin yang keempat, bahwa umat Islam mutalibatan syar'an bittiba' kullu man yad'uha ila Allah Ta'ala ala basiratin walau kana 'abdan. Kita umat Islam ini wajib untuk mengikuti kepada agama Allah, kalaupun yang membawa kita itu seorang hamba sahaya, seorang yang mungkin dia itu secara stratanya rendah. Sebagaimana hadis Nabi pada saat Hajjatul Wada, kata Nabi apa? Ati'u wa in umira alaikum abdun mujda', ya, yaquduha bi kitabillah fasma'u wa ati'u, ya. Jadi kalaupun yang memerintahkan kalian itu untuk menjalankan Al-Quran dan sunnah Nabi dalam hidup, seorang hamba yang hidungnya pesek, kata Nabi, tapi dia memerintahkan kalian, membawa kalian sesuai dengan kitab dan sunnah, fasma'u wa ati'u, maka dengarkan dan taatlah, kata Nabi SAW. Kita umat ini disuruh untuk wajib taat, walaupun seorang yang mengajak kita itu pendek, pesek, keriting rambutnya, hitam legam. Kalau kita lihat nampaknya enggak meyakinkan, tapi dia punya pengaruh baik, tapi dia mengajak pada Al-Quran dan Sunnah, dan dia seorang alim, seorang yang hebat, ikhlas karena Allah, ikuti dia. Usang hati tak ikut nyan kan Mahdi lagi nyan, Mahdi yang ji kan lagi nyan, hana keriting lagi nyan, Mahdi kan ni ikut tengku. Hadis Nabi menyuruh untuk kita ikut. Jadi jangan tunggu Mahdi dulu atau buat Mahdi sosok seseorang supaya kita bisa mengamalkan sunnah Nabi. Kalau ada itu, walau dia dari Aceh ataupun dari Jawa ataupun dari Arab ataupun dari Amerika ataupun dari mana saja, dia sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Al-Quran, dia alim ulama misalkan, mesti pesek hidungnya bahkan,
disuruh ikut oleh Nabi SAW. Itulah umat Nabi diajarkan dalam sunnah beliau. Kemudian poin yang selanjutnya, Innal mahdi laisa syartan an yakuna min ahli baitin nabi wa laisa syakhsan lahu muwasafat muayyanah nantadhiruhu kaman tadhara ahlul kitab nabi akhir zaman Sayyidina Muhammad wa laisa hadal mahdi yakhruj minal ardi aw yanzilu minas sama. Ini poin nomor 4 ini saya bacakan daripada guru kami, walaupun mudah-mudahan enggak membuat kita salah paham. Saya bacakan ini adalah untuk menyampaikan ada beda pendapat ulama loh dalam masalah ini. Ya, poin ini kata beliau apa? Sesungguhnya Mahdi bukanlah syaratnya itu harus daripada ahli baitin Nabi, daripada ahlul baitun Nabi. Ustaz, kan hadisnya katanya dari ahlul baitun Nabi. Menurut guru kami ini, hadis tersebut dhaif, tidak mesti harus dijadikan sebagai patokan. Yang mengajak orang harus seperti pemahaman begitu. Karena apa? Hadisnya ini ya ada diperbincangkan oleh para ulama. Walaysa syakhsan lau muwasafat muayyana, bukanlah Mahdi itu adalah sosok yang memiliki sifat-sifat khusus yang kita tunggu seperti ahlul kitab menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad datang, itu dikabarkan oleh Allah sifat Nabi Muhammad itu nyata dalam kitab mereka. Maka Al-Mahdi yang kita tunggu itu bukan seperti ahlul kitab menunggu Nabi. Kalau cocok sifatnya, ada stempel lagi, ikut itu. Mahdi yang ditunggu kata guru kami itu enggak seperti itu, kata beliau, ya. Dia tidak turun dari langit atau keluar dari bumi. Wa inna ma huwa ahadul hukamil muslimin hukama lahu basirah fid din wa lahu quwwah fil jihad wa lahu siyasat rasyidah fil ijtima' wal iktisad wa idaratu syu'unil ummah wa huwa yasiru ala nahji salaf khulafa'ir rasyidin alladhi sajjalat tarikhah. Tetapi siapa juga Ustaz, siapa juga dia adalah boleh jadi dia salah seorang daripada pemimpin kaum muslimin yang sangat bijaksana, yang sangat paham akan agama, menjalankan agamanya, sangat kuat dalam berjihad, memiliki paham dalam ilmu politik, paham tentang ilmu sosial, paham akan ekonomi, paham tentang bagaimana memanage permasalahan umat, ya. Dan dia itu memakai manhaj, metode dalam memimpin seperti Khulafaur Rasyidin dulu. Boleh jadi seperti itu Mahdi itu, ya. Yang akan membela umat ini. Tidak hanya dilihat Mahdi, lihat pada ini gambarannya sudah ada, coba cocokkan, ini orangnya nampaknya, ya. Pada sifat dia, keahlian kepiawiannya itu akan ada selalu, akan dipersiapkan oleh Allah orang yang seperti itu. Boleh jadi dari Indonesia, boleh jadi dari Aceh, kita tidak tahu, ya. Seorang yang bisa menjadikan umat Islam bersatu, ya. Seorang pemimpin yang sangat hebat dan sangat kuat. Boleh jadi seperti itu, kata guru kami, ya. Kemudian sajjalat tarikh wa siyasatu al-hakimah wa jihadum al-muqaddas wa lam yathbut anna an-nabi ishtarata ala sahabah ruknan min arkanid din yata'allaq bil mahdil muntazar falaysa min aqidatil muslim iman bi mahdi muayyan. Maka tidak ada ketetapan daripada Nabi. Nabi mensyaratkan para sahabat untuk beriman dengan rukun agama, rukun iman dengan Mahdi Al-Muntazar. Nabi tidak mensyaratkan para sahabat untuk beriman dengan Mahdi Al-Muntazar. Nah, falaisa aqidatul muslim bil mahdi muayyan, maka bukanlah akidah, ya, muslim untuk meyakini adanya Mahdi pada sosok tertentu sebagaimana Nabi tidak mensyaratkan kepada para sahabat. Poin ini, ya, mudah-mudahan tidak kontroversial dipahami. Saya sampaikan adalah sebagai pembuktian bahwa enggak semua ulama sepakat dengan satu model pemahaman Al-Mahdi itu. Guru kami dalam nas kitab beliau ini, saya bacakan yang pernah diajarkan kepada kami, bahwa beliau sampaikan itu adalah pemahaman seperti itu, ya. Wa kullu hadisin warada muta'alliqan bi mahdi muayyan fihi lil ulama maqal. Setiap hadis berhubungan dengan Mahdi, para ulama pasti punya catatan tentang hadis itu, ya. Walam yaslim fi riwayatihi aw dirayatihi fa huwa imam marfud aw mufassir bi makna akhar, ya. Riwayat-riwayat tentang Mahdi kadang ada yang ditolak atau ada yang ditafsirkan dengan makna lain, ya, yang sifatnya bukan pada sosok tertentu secara khusus Al-Mahdi tersebut, ya.
Kemudian catatan terakhir beliau adalah sampaikan, ya, ada kitab-kitab ilmu akidah yang besar yang dijadikan panutan, itu enggak ada pembahasan tentang Al-Mahdi loh. Apakah semua kitab akidah Ustaz ulama membahas tentang Al-Mahdi? Tidak. Ada kitab-kitab akidah enggak membahas tentang Al-Mahdi, padahal itu kitab akidah loh, dikarang oleh ulama-ulama dulu. Contoh misalkan, ya, kitab yaitu Fiqhul Akbar yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah, itu tidak menyebutkan tentang Al-Mahdi. Begitu juga kitab Imam At-Tahawi, ya, dalam masalah Asyratus Sa'ah, ya, akidah Imam At-Tahawi, beliau tidak menyebutkan akidah yang diyakini seorang muslim dalam kitab beliau tentang Mahdi Al-Muntazar. Tidak ada dalam kitab Imam At-Tahawi. Bahkan yang banyak syarah kitab akidah At-Tahawiyah, akidah Tahawiyah enggak disebutkan tentang Imam Al-Mahdi loh. Memangnya kitab itu tidak lengkap Ustaz? Itu kitab akidah At-Tahawiyah yang banyak dibaca, enggak ada pembahasan Al-Mahdi loh. Begitu juga kemudian kitab Al-Iman punya Ibnu Mandah. Saya pikir sebahagian daripada kita ada yang mendengar kitab Al-Iman punya Ibnu Mandah, dijadikan rujukan oleh sebahagian orang dalam masalah iman. Ibnu Mandah enggak sebut tentang Mahdi Al-Muntazar. Nah, jadi disinilah perlu sedikit kita pahami pembahasan Al-Mahdi. Ternyata lain para ulama begitu ya, enggak satu model membahasnya ya. Dia bukan masalah asasi dalam akidah. Nah, dengan demikian, kalau dia bukan masalah asasi dalam akidah, saudaraku yang dimuliakan Allah, maka jangan mudah kita dipengaruhi oleh orang-orang yang mengatakan bahwa nih ada sosok Mahdi yang mesti kita yakini. Masalah Mahdi saja tidak harus diyakini, masa harus yakin sama sosok itu? Mufhum kan? Nyo nampaknya karena Al-Mahdi yang truknya. Nampaknya sudah ada Al-Mahdi yang sampai ini. Ini mesti kita yakini dia Mahdi. Tunggu dulu, Mahdi itu saja, jangankan bilang itu sosoknya, meyakini tentang Al-Mahdi dalam wujud satu orang saja, itu beda pendapat para ulama. Masa saya harus yakin kalau sosok itu seorang Al-Mahdi? Ya? Jadi kalau ada yang bilang bahwa ini nampaknya sudah ada Mahdi, sosoknya sudah ada. Nah, perlu kita kritis terhadap itu. Yang kedua, kalaulah Mahdi seorang yang betul-betul membela agama Allah, maka dia mesti orang yang sangat paham tentang kondisi umat Nabi masa ini. Secara politik umat Nabi seperti apa, dia paling piawi bidang itu. Dia paham tentang bagaimana ekonomi, paling piawi tentang itu. Dia paham tentang teknologi, sangat paham bidang itu. Sangat paham tentang militer, sangat paham bidang itu. Tentang agama jelas, Al-Quran Sunnah sangat paham. Sangat paham untuk mengajak umat untuk bersatu, sangat piawi. Ilmu, semua ilmu itu sangat paham dia. Kalaulah misalkan Mahdi itu yang ditunggu, ada yang membela agama Allah, mesti sangat paham tentang kondisi umat Nabi saat ini. Bukan Mahdi itu datang sangat benar atau apa? Bukan sosok Mahdi itu mengandalkan mimpi. Dia membela agama Allah dengan mimpi. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hari ini, ya, bagaimana secara militer mereka, ekonomi mereka seperti apa, politik mereka hancur-hancuran seperti ini. Mahdi kalau memang dia adalah pembela umat Nabi, mesti paham akan itu semua. Dia akan membela umat Nabi dengan apa? Kepiawian dari sisi politiknya, kepiawian daripada semua ilmu yang dia miliki, di samping juga ilmu akidah dan ilmu syariah, sangat piawi itu. Bukan sosok Mahdi yang kita harapkan membela agama Allah, apakah legem lumpau. Banyak mimpi dia. Akankah diharapkan sosok Mahdi membela agama Allah yang banyak bermimpi? Tanda tanya besar. Kritis sedikit kita. Yang kita harapkan. Ya, orang yang membela agama Allah itu enggak mengandalkan mimpi, tapi dia mengandalkan apa? Sunnah Nabi, ilmu, dan sangat paham tentang bagaimana umat Nabi zaman ini, saat ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ada yang bilang, Ustadz, tapi nampaknya mimpinya itu benar. Karena banyak mimpinya yang benar, nampaknya dia ini Mahdi. Tunggu dulu.
Apakah Fir'aun mimpinya benar tidak? Hah? Fir'aun mimpinya benar tidak? Akan datang seorang anak laki-laki yang akan menghabisi dia. Betul tidak mimpinya? Emangnya setiap mimpinya benar itu sudah? Fir'aun itu benar mimpinya loh. Begitu juga Raja Nabi Yusuf. Masa Nabi Yusuf, raja itu bermimpi akan ada 7 tahun penceklik. Betul nggak mimpinya itu? Apakah dia seorang mukmin? Jangan kita ditipu atau tertipu, ya, atau kita apalah hanya gara-gara nampaknya mimpi semua dia itu benar, mesti dia seorang Mahdi. Memangnya setiap mimpi benar menunjukkan dia orang baik, orang soleh? Dalam Al-Quran contohnya Fir'aun juga mimpinya benar, ya. Begitu, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.